Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju ke tutorial pengisian e-rapot ya, terutama untuk guru-guru yang baru bergabung di semester 1-2 dan tidak mengisi rapot di tahun yang lalu. Ini rapotnya belum ada perubahan yang begitu banyak, belum sesuai dengan yang RPP 1 lembar gitu ya. Nanti tutorial lengkap sama Pak Arif Muhammad. Nah, ini kita samakan persepsinya dulu karena tadi ada pemberitahuan dari komandan itu. Komandan, jadi untuk isi rapotnya hari ini ya Pak Arif. Hari ini tanggal 11 sampai tanggal 15 jadwalnya. Ya, jadi kita sedikit bergadang ini. Sedikit bergadang, disiapkan dulu segala sesuatunya. Yang pertama itu kita bahas ini alamatnya di rahmat.ddns.net -2 2020. Nah, nanti login ini saya sediakan waktunya Senin sampai Jumat itu hanya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, kenapa? Karena memang jaringannya ini masih pakai jaringan rumah, pakai jaringan kuota dibantunya, jadi masih peralatan sederhana, ini belum dipindahkan, masih di laptop juga, tapi yang penting sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu dari rumah gitu, karena memang aslinya aplikasi ini kan tidak bisa diakses dari internet, hanya untuk lokal di sekolah ngisinya di lab seperti tahun kemarin bareng-bareng. Nah, kalau sekarang nggak bisa karena pandemi corona, jadi diusahakan saya online kan saja gitu ya. Kalau saya online kan jadi bisa diakses di rumah. Seperti itu waktunya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Yang kedua, faktor keamanan juga. Kalau 24 jam nanti kan laptopnya bisa meledak sama keamanan jaringan. Ini kan disebarluaskan di internet ya. Jadi datanya penting, rapotnya Arif. Semua orangnya juga penting. Nah, baik, kita samakan persepsinya dulu sesuai instruksi dari komandan ya, Pak Haji. Itu di yang pertama ini jumlah guru masih ada yang bertanya, ini akunnya pakai saja guru yang sudah keluar, guru baru ya, yang sama mapel. Yang kedua, yang sama mapel ada berapa orang guru pakai guru induknya yang akunnya ada, itu saja, simpel. Kemudian jumlah siswa masih belum berubah, 127, masih 130, nanti berubah pada waktunya. Ya, ini 6 kelas masih ada perbedaan persepsi, ada yang masih menghitung 7 kelas, kelas 7-nya itu 3 kelas. Jadi Pak, kalau saya 5 jam berarti kali 3 kelas 15 jam. Nah, bukan, kalinya 2 saja, 2 7A 7B ya. Karena mengapa nih? Karena memang untuk ruangannya kan ruangan yang awal yang sebelum dibangun sekarang itu kan ruangannya kecil, nah, jadi di 3 kelas kan. Nah, kalau secara aturan dinas Kementerian Dapodik itu kan tidak bisa, itu 28 siswa, 32 siswa, jadi dihitungnya yang diakui hanya 2 kelas 7A 7B, wali kelasnya hanya 2 7A 7B, nanti digabung sajalah, digabung, cuma hitungannya hitung 2 kelas saja, jangan dihitung 3 kelas gitu ya. Itu jadi ruangan itu minimal itu misalkan 32 meter persegi, 32 kali 2 meter persegi satu siswa, jadi sekitar 64 meter persegi itu minimal, seperti itu. Eskul ini sama nanti ini lagi verifikasi sama Bu Erni sama guru-guru pendamping eskulnya, ini masih ada yang belum masuk datanya masih belum sesuai. Disesuaikan karena nanti kalau di e-rapot misalkan siswa mengikuti 2-3 eskul, yang masuk 1 nanti jadi pertanyaan. Ini harus diselesaikan, berarti 1 minggu ini nanti dikerjasamakan dengan Bu Erni, karena Bu Erni kerjanya cepat tuh, gitu Bu Erni. Nah, kemarin juga US harus upload cuma beberapa jam, datanya selesai malamnya jam 9 saya upload selesai gitu untuk data US
segala macam. Jadi silahkan saja hubungi Bu Erni, super cepat gitu. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima, saya lupa lagi nih. Ya, yang kelima mengenai RPP. RPP dengan rapot harus disesuaikan. Kalau tidak sesuai berarti rapotnya nilainya nanti dari mana? Dari negeri antah berantah ya. Contohnya seperti ini. Internet ini dampak positif penggunaan internet, pengetahuan dan keterampilan. Ya, kita cocokkan. Saya cocokkan dengan data yang sudah dibuat. Yang sudah dibuat itu RPP-nya yang satu lembar gitu. Nah, seperti ini RPP-nya mana yang pertama. Ini kan saya RPP-nya ada 4 ya. Ini salah satu saja. Salah satu, memahami dampak positif dan negatif penggunaan internet. Nah, ini 4 jam pelajaran 2 kali pertemuan 160. Nah, di sininya juga sama, memahami dampak positif internet, membuat makalah keterampilannya seperti itu. Nanti lebih jelas sama Pak Arif, kecuali kalau guru-guru belum membuat RPP atau tidak mengerti, nanti di request saja, nanti untuk tahapan pembuatannya saya share di video berikutnya seperti itu. Itu RPP. Kemudian apalagi dari Pak Haji, untuk PAS dan PAT tidak ada, tidak jadi satu nilai di sini. Satu nilai di PTS PAS ini misalkan kelas 9 kemarin ya, yang US. Nah, misalkan kelas 9 kan hanya US saja online. Nah, nilainya misalkan Aldi 78. PTS-nya juga sama 78 karena memang kalau tidak bisa dikosongkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya jadwal sudah tadi 11 sampai 15. Jadwal printing e-rapot wali kelas dijadwalkan Pak Haji tanggal 18 sampai 24. Nah, jadi hari Seninnya. Penginputan rapot sampai tanggal 11 itu Jumat, jadi Seninnya guru wali kelas menginput rapot atau printing ya, melakukan pencetakan gitu, cetakan. Cuma kalau memang waktunya mepet ke hari raya Idul Fitri, kalau 24-23 itu bisa dicetak di hari Sabtunya. Nah, nanti diatur berapa orang, karena pesan dari Pak Haji kan harus ada social distancing, jadi tidak boleh berkerumun 6 wali kelas printing seperti itu. Nah, nanti diatur jadwalnya. Kemudian penilaian harus ada peningkatan dari tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi nanti dilihat dari leger nilai yang tahun lalu, atau ada sebagian guru yang tadi sudah konfirmasi memang mereka itu save data tahun kemarin, jadi masih ada di laptopnya masing-masing. Jadi bisa dilihat dari tahun kemarin berapa, sekarang berapa. Seperti itu. Kemudian ini ada controlling di web Rahmat, di blog guru ada di sini form siswa, ini bisa di-download, ini controlling. Jadi nanti nilai-nilai yang di sini bisa diserahkan hard copy-nya ke TU. Nah, jadi nanti bisa dicek di rapot berapa, di hard copy ini di Excel berapa. Nanti kalau ada kesalahan nilai, kenapa di rapot C di sini A, nah nanti bisa dicek ini mana yang salah dalam menilai. Jadi nanti tidak ada kesalahan dalam penilaian juga. Kemudian KKM juga, ini kan pengaruhnya dari KKM, di ambang batas KKM misalkan KKM-nya 70, biasanya nilai-nilai 80, 81, 79 itu di ambang batas yang resikonya berbeda, ini ya, berbeda nilai. Jadi kalau 79 ada yang C, 80 ada yang B, atau 80 B ada yang C, antara di controlling ini dengan di e-report seperti itu. Jadi nanti dicek saja, jangan sampai ada kesalahan lagi itu. Jadi pengisiannya bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian apalagi mengenai ini PPDB-nya sudah dilakukan. Pak Arif udah 1 minggu 2 minggu lebih menggunakan alat-alat seperti ini. Alat-alatnya masih sederhana, jadi ada SMS, iklan massal, ada
website, YouTube, ada e-banner segala macam. Tadi kalau Bapak Ibu guru mau sumbang sih untuk PPDB, untuk ada elektronik banner segala macam buat di Facebook, di IG, di YouTube, di website, ya nanti adminnya ke Pak Arif, bisa disampaikan lah ininya ya, iklan-iklannya. Karena memang kalau tahun kemarin kan bisa hunting keliling-keliling ke semua sekolah, sekarang tidak bisa. Jadi caranya kita cara online saja gitu ya, sesuai dengan apa yang sedang dialami ya, pandemi corona ya, kita cara online, tidak hanya berdiam diri lah. Itu kita coba semuanya demi untuk kepentingan bersama juga. Itu ya. Seperti itu, cara isi sudah, penilaian sudah. Nah, nanti dikumpulkan RPP yang 1 lembar di kepala sekolah ke TU ya. RPP-nya dengan nilai leger siswanya yang sudah dibuat di sini. Jadi ada arsip yang bisa dipantau seperti itu. Selanjutnya kita pengisian di rapot tutorialnya oleh Pak Arif Muhammad. Kayak itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.